lupa suratnya itu. Surat apa itu? Al-Baqarah ya. Ali Imran 17 apa An-Nisa 17 ya. Saya agak lupa itu. Qurrata Ayun. Surat Al-Furqan Ustaz. Oh iya, Furqan ya. Seriku. Oke, Al-Furqan ayat 17 ya. Surat Al-Furqan ya. 74 ya. Apa? Nah ini. Sip nih ketemu ini. Nah ini ketemu juga ya. Nah ini walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina gitu kan. Ini walladzina wawunya atop, aladinanya isi mausul sebagai maktuf ya. Maktuf alinya pada aladina ayat sebelumnya. Jadi ini menjelaskan ibadur rahman ini kayaknya. Kalau nggak salah gitu. Menjelaskan ibadur rahman, hamba Allah yang disayang itu. Nah, yaquluna, ini yaquluna fi'il mudhari, fa'ilnya hum sebagai silah mausul dari aladina. Nah, ini robbana. Ini robbana adalah robba munada dari huruf nida yang tidak disebut. Ya, wa huwa mudhof. Naknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, Neneng Daryati telat. Monggo ya. Hab ini fi'il amar ya. Fi'il amar dengan fa'ilnya anta, la-nya huruf jar, na-nya domir mutasil sebagai majrur ya. Min huruf jar, azwaji majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, na-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa dzurriyyatina, wawunya atop, dzurriyyati maktuf dari maktuf alainya azwaji, wa huwa mudhof, na-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, begitu kan? Nah, kemudian dzurriyyatina itu boleh dibaca dua qiraat, boleh bil jam'i dzurriyyati ya, berarti muannas, jama' muannas salim. Boleh juga wal ifrodi, dibacanya mufrad dzurriyyatina, itu panjangnya di na-nya. Begitu ya. Kemudian ini qurrata ayun ya. Qurratanya itu maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, ayunin. Nah ini ayuninnya mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin ya. Nah ini tafsirnya. Jadi sejuk ya, sejuk, penyejuk hati ya, padahal kalimatnya bukan hati ya, mata gitu, mata. Oke, maka di sini bi'an ya, bi'an narohum, dengan cara kami melihat mereka, ya merekanya adalah azwajina wa dzurriyyatina, melihat mereka muti'ina. Nah ini muti'ina itu hal, menjelaskan keadaan maf'ul. Jadi kami melihat mereka dalam keadaan taat laka kepadamu. Nah itu yang disebut dengan qurrata ayun. Jadi penyejuk hati itu apa sih? Nah gitu kan, bi annarohum muti'ina laka. Dengan cara kami melihat mereka, merekanya yang dimaksud adalah istri kita dan anak turunan kita dalam keadaan muti'ina laka. Pak Yuhan terima kasih ya, mudah-mudahan barokah. Itu yang disebut qurrata ayun, makanya penyejuk hati dari kalimatnya mata. Jadi kita itu menyaksikan mereka dalam kondisi taat kepadamu, maksudnya taat kepada Allah. Nah, kita kalau pengen punya keluarga yang taat kepada Allah, itu harus dipinta. Ini Allah yang ngasih tahu, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadi kitanya yang harus minta kepada Allah. Ya, makanya doa ini harus selalu dibaca. Oke ya. Oke, kita tutup. Ini tafsir Jalalain ini. Kebetulan posisinya dekat. Nah, jadi bisa diambil. Oke. Aceh, simak Ustaz. Oke, terima kasih. Syukron Jamil, terima kasih ya. Pak Ustaz. Kita lanjut ya. Dunya wa ukhra. Oke, ukhra bukannya artinya yang lain. Nah, ini ya. Jadi ya, ukhra juga diartikan yang lain ya. Ada ukhra diartikan yang apa, saya salah baca ya tadi ya. Bentar. Jadi ya, tadi ada yang nanyain itu. Nah ini ya, ini ya ukhra, ya ini ukhra itu akhirat yang dimaksud ya.
Ya, yang dimaksud adalah akhirat. Akhirat itu dibaca wa ukhra. Ya, gitu ya. Oke. Jadi yang dimaksud akhirat, Pak. Ya, Fitrianto, ukhra artinya akhirat ya, Ustaz. Betul ya. Nah, ada ukhrawi, pernah dengar? Ya, ukhra duniawi, dunia, ukhrawi, akhirat gitu kan ya. Ada juga ukhra yang lain ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir berarti. Nah, wayad, apa yang dibacanya? Yadfanuna, gitu ya. Bentar, yadfanuna. Dibaca yadfanuna. Apa ini artinya? Mengubur ya. Wayadfanuna, wawanya atop, yadfanuna fi'il mudhari, fa'ilnya hum. Kemudian mauta. Ini mauta ini aslinya alifnya bengkok ya. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir muttasil. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi yadfa'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, mauta, maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah muqaddar wa huwa mudhof. Humnya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Gitu. Ini wawunya haliyah. Ya, wawunya haliyah, lanya nafi, kemudian di sini dibaca ya'tabiruna. Gitu ya. Ya'tabiruna. Nah, berarti fi'il madinya apa? I'tabaro, ya. I'tabaro, ya'tabiru. Jadi ini mazid 2. I'tabaro ini mazid 2 bab ketiga. Ifta'ala yafta'ilu, gitu ya. Oke, Pak Udun, terima kasih Pak Udun. Jadi i'tabaro ya'tabiru. Nah, kalau domirnya hum maka ditambah wawu nun, jadinya ya'tabiruna. Nah, begitu ya. Oke ya. Jadi i'tabaro ya'tabiru. Oke. Ketemu ya. Maka ya'tabiruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum sebagai hal, karena tadi wawunya haliyah. Jadi kalau wawu haliyah kalimat sesudahnya sebagai hal. Nah, wawu haliyah ini kalimat sesudahnya sebagai hal, dia menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Kebetulan di sini yang dijelaskan adalah keadaan fa'il apa maf'ul. Nah, kita lihat di sini. Yadfa'una, mereka mengubur mautahum, kematian mereka, wala ya'tabiruna, sedangkan mereka tidak mampu mengambil i'tibar. Ya, berarti menjelaskan keadaan fa'il. Ya, fa'il dari ya'tabiruna. Begitu ya. Oke, Mbak Erlina, Mbak Erlina Siti, assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak Siti ya. Jadi yadfa'una mautahum wala ya'tabiruna. Ya, jadi apa artinya? Mereka mengubur mautahum, kematian mereka, maksudnya mengubur jenazah ya. Wala ya'tabiruna, sedangkan mereka tidak mampu mengambil i'tibar. Nah, i'tibar itu apa? Nah, itu bentuk masdar ya. Kalau kita lihat dari sini. Nah, ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Jadi i'tabaro ya'tabiru i'tibarun. Ya, kita biasa sebut i'tibar, mengambil pelajaran, begitu ya. Jadi ketika kita mengubur jenazah saudara kita, tetangga kita, ya, sedangkan mereka tidak mampu mengambil i'tibar. Ya, dalam tafsirnya ai la yatadzakkaruna lil mauti. Ini yatadzakkaruna, ini juga fi'il mudhari ya. Fi'il madinya tadzakkaro yatadzakkaru. Jadi yatadzakkaruna lil mauti. Jadi tidak mampu mengambil pelajaran atau tidak mampu mengingat ya, mengingat terhadap kematian. Gitu ya. Jadi ketika kita melayat gitu ya, melayat seseorang bahkan sampai ikut menguburkannya, tapi hati kita tidak mampu mengambil i'tibar, maka termasuk perusak hati. Itu harusnya kita lebih takut ya, lebih takut. Maknanya kita pun suatu ketika akan diposisikan seperti itu ya.
Malah kita kadang ketawa ketiwi ya gitu ya, sambil mengantar jenazah saudara kita, tetangga kita. Nah, itu yang membuat hati kita menjadi rusak gitu ya. Jadi harusnya kita harus mengingat, nah suatu ketika kita yang seperti ini gitu kan ya. Nah, itulah yang disebut perusak hati ya. Makanya kita harus sering-sering sebetulnya ya, sering-sering agar kita itu semakin lembut hatinya. Nah begitu ya, sering-sering, maksudnya sering-sering itu kalau ada yang itu ya harus hadir gitu kan. Ini ujian saudara-saudara. Apa itu Teh Mimin? Apa itu Teh? Sorot dulu aku menulis sendiri pakai pena tutul, subhanallah gitu ya. Subhanallah. Pena tutul itu sekarang masih ada enggak ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ajif ini ingat pembagian iman gitu ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Apa itu? Oke, lanjut ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Innal qabra. Nah, ini innanya huruf nasab dan taukid. Kemudian al-qabra isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Nah, kemudian bukan dibaca rawa. Mana? Ini ruwiya ya. Dibacanya bentuk majhul, Pak Rus ya. Jadi dibacanya jangan rawa, ruwiya, diriwayatkan. Kalau rawa berarti bentuk maklum. Ya, nanti di depannya harus ada isim yang rofa. Ya, gitu ya. Nah, kalau ini rawa nih. Nah, ini contoh rawa. Oke, lanjut ya. Kalau rawa ini rawahut Tirmidzi. Gitu, rawa fi'il madi, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. At-Tirmidzi fa'il yang dirofakan dengan dhamma. Kalau ini dibacanya ruwiya, bentuk majhul ya, diriwayatkan. Oh gitu ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Maka annahu sallallahu alaihi wasallam qala itu sebagai naibul fa'ilnya ya. Nah, jadi lafad ini direwayatkan, tak begitu jadinya ya. Jadi naibul fa'ilnya itu berbentuk kalimat ya. Abu Alwi, terima kasih, semoga barokah ya. Oke, terima kasih Abu Alwi. Oke, semoga sehat selalu dan barokah ya, amin gitu ya Abu Alwi. Oke, lanjut ya. Innal qabro. Nah, ini innanya huruf nasab dan taukid. Al-qabro isim inna yang dinasabkan dengan fathah, maka depannya dibaca khobar inna. Khobar inna itu isim yang rofa, maka dibaca awwalu. Kalau dibaca awalu bisa jadi mudhof, maka depannya dibaca mudhof ilaih, manazili. Kalau dibaca manazili pun bisa jadi mudhof, maka al-akhirati. Bakul es, terima kasih Bakul es, semoga berkah. Gitu. Jadi innal qabra awwalu manazilil akhirati. Ya, Bakul es, terima kasih. Sesungguhnya kubur itu adalah, ingat ya, jadi kalau mengartikan khobar itu diberi makna adalah, biar kita paham. Jolodong, kitab napa niki? Kitabnya Naso Yahul Ibad. Ya, tetap nih Jolodong ya. Saya sering nyapa ya, Jolodong. Kitabnya masih tetap Naso Yahul Ibad. Ya. Nah, babnya ke-6, makolanya ke-12. Oke. Makasih sama-sama. Jolodong, mudah-mudahan istiqomah ya. Oh, pantesan terlambat ya. Oke. Ya, oke, lanjut ya. Nah, Pak Udun, terima kasih. Nah, jadi awalu manazilil akhirah. Jadi kubur itu adalah tunas milka, terima kasih, awal tempat akhirat. Gitu. Makanya di sini fa'in naja apa fa'inna naja? Yang benar itu.
Ayo kita tebak. Inna apa in? Yuk, monggo. Komen. Biar tidak ngantuk. In, oke, Jolodong, terima kasih In ya, Masya Allah, sudah pada bisa Bidonesem, In, semuanya Pak saya juga In, oke, sip ya, In, Masya Allah, Encuy juga, Ina, oh, Encuy kenapa Ina, kenapa Ina nih, ada yang Ina juga, Harfu Jazm, Tunas Milka, oke, In ya, caranya begini, ini dibaca In apa Ina. Oke, Darul Muta'alimin ya, Amil Nawasi, betul. Gini caranya. Jadi untuk membacanya in apa inna, lihat depan. Depannya fiil apa isim gitu. Kalau depannya fiil maka dibaca in. Tapi kalau depannya isim maka dibaca inna. Nah, ternyata naja ini adalah fiil, begitu ya. Naja, kita lihat di sini polanya ada di halaman 6 ya, yang sudah punya bukunya. Ini ada halaman 6. Di sini ada ghoza. Ghoza yaghzu. Naja yanju. Gitu. Ingat ya. Nah, ini ghoza. Ini namanya mu'tal. Mu'tal itu salah satu dari hurufnya ada huruf ilat. Nah itu, jadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah ini lam fi'ilnya adalah huruf ilat, makanya disebut mu'tal. Ya, naja yanju. Jadi fi'il madi, begitu ya. Walaupun ini tuh menjazmkan, ketika fi'ilnya madi itu menjadi mabni tetap. Om Ongah, terima kasih ya Om Ongah ini. Om Ongah juga, subhanallah ini sudah mulai istiqomah ya Om Ongah. Om Ongah itu dari mana nih? Ya mudah-mudahan istiqomah ya Om Ongah. Oke. Rai Bu Haji ini hadir, alhamdulillah. Bakri Muhammad. Oke, bagaimana nak dapat bukunya Ustadz? Ya Pak Azhari Tholib, ini saya lagi kemarin kotak-katik untuk di keranjang kuning, masih belum bisa ya. Saya masih ada yang salah sepertinya. Mohon sabar dulu ya. Oke, insya Allah nanti bisa dapatkan Pak Azhari Tholib ya. Insya Allah. Tapi Pak Azhari Tholib Malaysia ya. Malaysia ya. Oke, monggo. Gimana caranya bisa komunikasi ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkannya. Oke, Pak Rudi terima kasih banyak. Oke. Edudo gitu ya. Terima kasih. Oke, Pak Azhari Tholib ya. Jadi ini naja adalah fiil madi. Jadi dibacanya in. Mbak Yus terima kasih. Jadi bacanya in huruf syarat. Ya, naja fiil madi sebagai fiil syarat. Begitu jadinya. Ya. Failnya mana? Begitu kan? Nah, failnya huwa. Nah, gitu. Kemudian minhu, minnya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Ini fa-nya berarti robitoh. Nah, ini fa-nya robito, ma-nya isi mausul sebagai mubtada. Nah, ini baru nih, ma isi mausul di awal, ya. Jadi, kalau ma isi mausul sangat jarang berada di awal kalimat. Ya, ini bukan ma nafi ini. Ya, karena ada fa robito. Kalau fa robito itu fa yang berada pada jawab syarat. Gitu. Jadi biasanya kalau fa robito itu di depannya adalah bentuk kalimat ismiyah. Gitu ya biasanya, tapi ada juga biasanya pakai fiil mudore, fiilnya amar ya, seperti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah itu fa-nya robito, fasabbih itu fa-nya robito ya. Itu jadi kadang fa robito itu masuknya ke kalimat fiiliyah tapi fiilnya amar ya, tapi kebanyakannya di kalimat ismiyah. Maka ini kalimat ismiyah ya. Makanya maknya isi mausul sebagai mubtada. Gitu ya. Maka butuh silah. Nah, ini silah dulu. Nah, mana silahnya? Ya, kemudian di sini ada zorof, ba'da. Ini zorof. Ba'dahu. Hunya domir mutasil setelah zorof. Kata setelah zorof mudof ilaih. Jadi ba'dahu ini belum bisa menjadi silah mausul. Berarti muta'alik pada fiil yang tidak disebut. Ya, jadi ada fiil yang tidak disebut di sini. Ya, fama ba'dahu. Ya, baru di sini dibaca
Aisaru, ini khobar ini. Coba, Aisaru ini isim apa fi'il? Ya, isim apa fi'il ini? Ya, coba ayo, isim apa fi'il? Kira-kira isim apa fi'il? Ayo, isim apa fi'il kira-kira? Fi'il. Isim ya, Mas Edi isim ya. Oke, Edi Mustafa isim juga. Oke, ini isim tafdil ya. Isim tafdil, Aisaru. Ingat tadi materi isim tafdil ya. Oke, sip, ada yang bisa ya. Derbi, oke, isim tafdil ini. Lebih mudah maknanya. Berarti ini khobar dari ma ya. Nah, jadi ma-nya isim mausul sebagai mubtada. Ba'dahu muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari ma. Jadi aisaru khobar yang dirofakan dengan doma karena isim tafdil. Minya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Tomat, Ustadz beli buku Pak Ustadznya gimana? Ya, sabar dulu ya Tomat ya. Saya lagi mengusahakan untuk bisa di keranjang kuning gitu ya. Oke, sabar dulu biar nanti pembeliannya lebih enak ya. Oke, jadi aisaru ini adalah isim tafdil ya. Coba lihat dari sini. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka jika dia selamat minhu dari kubur, fama ba'dahu, maka atau niscaya juga boleh, maka apa-apa yang sesudahnya adalah aisaru minhu, lebih mudah daripada kubur. Nah, coba perhatikan baik-baik ini. Ini pelajaran yang sangat berharga ya. Ini kata Nabi. Lihat ini. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya beliau adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bang Al ya. Terima kasih Bang Al. Bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innal qabro, sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirah. Awal atau pertama tempat akhirat. Jadi tempat akhirat itu pertama yang kita injak adalah kubur. Maka di sini disebut fa'in naja. Maka jika dia selamat minhu dari kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Oh, maka apa-apa yang sesudahnya adalah, nah ini khobar kan tadi, lebih mudah. Nah ini isim tafdil. Ingat isim tafdil itu artinya lebih mudah minhu dari kubur. Nah itu makanya kita agar kubur kita selamat begitu ya. Terangi kubur kita, bangun kubur kita begitu ya. Subhanallah, ini Nabi yang memberitahu kepada kita. Nah ini sebaliknya. Ini wawunya atop. Ini huruf syarat. Lam yanju. Nah, ini bacanya yanju. Kita lihat tadi polanya. Nah, kita lihat polanya ini. Ini tadi ghoza yagzu. Tadi naja yanju. Nah, ini yanju nulisnya ada wawonya ya. Ini wawonya adalah huruf ilat. Jadi kalau dijazmkan, hilang huruf ilat. Jadi tanda jazm itu bisa sukun. Kalau akhirannya donma. Kalau akhirannya huruf ilat dibuang. Itu namanya dijazmkan. Atau akhirannya huruf nun, masuk af'al khomsah, itu nunnya dibuang. Nah ini kalau naja yanju, ini ada wawonya. Coba lihat di kitabnya, wawonya udah nggak ada. Tuh, yanju. Ya, jadi fi'il madinya naja ini. Nah, fi'il mudhari'nya yanju pakai wawo. Tapi kenapa wawonya hilang? Karena dijazmkan oleh lam. Gitu ya. Oke. Ini derby apa nih, kalau jaha ya. Bisa nggak Ustaz? Jaha yang mana? Yang mana jahat tuh? Ya, coba diperjelas ya. Oke. Jadi inya huruf syarat, lamnya huruf nafi. Yanju fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Minhu, minnya huruf cer. Oh, derbi yanju. Yanja bacanya. Nggak bisa. Bacanya yanju ya. Jadi tidak yanja. Yanju ya. Jadi bacanya yanju. Karena lam itu menjazmkan.
ya, tidak nasab, tidak, ya, menjazmkan. Apalagi ini fiil syarat ya, fiil syarat itu jazm hukumnya. Oke, minhu, minnya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Nah, baru ini fa-nya robitoh lagi tadi, maknya sama isi mausul sebagai mubtada. Ba'da zorof, hunya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ba'dahu muta'alik pada fiil yang tidak disebut sebagai silah mausul dari ma. Asaddu, nah ini asaddu adalah isim tafdil, ini sebagai khobar dari ma. Kemudian minhu, minnya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Jadi ba'dahu asaddu minhu adalah silah mausul dari ma. Silah mausulnya ba'dahu ya, maaf. Asaddunya khobar, nah, khobar dari ma. Ma ba'dahu asaddu minhu adalah jawab syarat, gitu. Jadi wa in lam yanju minhu, maka jika dia tidak selamat dari kubur, nah itu, maka jika dia tidak selamat dari kubur, fama ba'dahu asaddu minhu, tunas milka, terima kasih, maka apa-apa yang sesudahnya asaddu minhu, lebih mengerikan dari kubur, lebih sulit daripada kubur, lebih sengsara daripada kubur. Itu subhanallah. Makanya ini informasi dari Rasulullah, ya kan, bahwa kubur itu seperti itu ya. Kita Bapak Ustadz, kitabnya Nasaikhul Ibad. Oke ya, jadi hati-hati ya. Itu makanya kita harus bisa mengambil pelajaran ketika kita menghantar saudara kita ya di kubur, gitu kan, agar tidak termasuk perusak hati, gitu ya. Oke, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Insya Allah kita lanjutkan besok lanjutannya ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa ini sampai hadis dulu ya, ini lupa ini. Nah ini tadi rawahut Tirmidzi. Ya, ini rawanya adalah fi'il madi tadi yang ditanyakan sama Pak Rusdi. Hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam ya. At-Tirmidzi fa'il. Pak Delan, terima kasih. Kemudian wa ibnu. Nah, ini wawunya atop. Jadi ibnunya adalah maktuf ya. Dari maktuf alainya adalah At-Tirmidzi wa huwa mudhof. Tunas Malik, terima kasih. Ibnu Majah. Kemudian wawunya atop al-Hakimu. Nah, sampai sini ya. Jadi rawahut Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakimu. Oke, terima kasih. Rohman Tea, ulang artinya dari wayakuluna. Wayakuluna mana? Dari mana Pak Rohman? Wayakuluna. Oh, ini kali ya. Wayadfa'una ya, salah ketik ya. Oh, dari sini ya. Oke. Wayadfa'una, ini wayadfa'una, dan mereka mengubur mautahum, kematian mereka, gitu. Wala ya'tabiruna, sedangkan mereka tidak mampu mengambil pelajaran. Maksudnya gitu ya, tidak mampu mengambil i'tibar ya. Oke, luar biasa. Saya awam, saat muda malas ngaji nahwu, subhanallah. Istiqomah ya, BB BAM. Insya Allah BB ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan ya. Istiqomah ikut ya, sama-sama. Saya juga ikut ngaji juga sama ya, BB. Oke ya, jadi saya ulang tadi, ada yang minta diulang. Wayadfa'una, dan mereka mengubur mautahum, maknanya jenazah mereka, wala ya'tabiruna, sedangkan mereka, ini pakainya wawunya diartikannya dengan dan sedangkan ya, sedangkan mereka tidak mampu mengambil pelajaran. Ai la, itu tadi, la yatadzakkaruna lil mauti ya, tidak mampu mengingat terhadap kematian. Kemudian di sini ada hadisnya, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti baginda Nabi, qala, beliau bersabda, innal qabro, sesungguhnya kubur itu, awwalu manazilil akhirati, adalah pertama
atau awal tempat akhirat. Jadi yang pertama kali kita injak negeri akhirat itu adalah kubur. Fa'in naja, maka jika dia selamat minhu dari kubur, fama ba'dahu, maka apa-apa yang sesudahnya nanti aisaru minhu, lebih mudah dari kubur. Begitu. Wa illam yanju minhu, dan jika dia tidak selamat dari kubur, maka gitu kan, fama ba'dahu, maka apa-apa yang sesudahnya asaddu minhu, akan lebih mengerikan dari kubur, akan lebih susah dari kubur, akan lebih sengsara daripada kubur. Itulah asaddu ya maknanya. Oke, itu Pak. Ya, kemudian rawahu Tirmidzi, ya, ada Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim itu telah meriwayatkannya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan istiqomah. Jolodong, oke. 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 Bu Neneng dari Hati, maaf Pak Ustadz, aku telat sekali, bisa tidak diringkas penerangannya? Oke, Bu Neneng dari Hati ya. Jadi ringkasannya masih tentang yang kemarin Bu, yaitu tentang inna fasadal qulubi ansitata asya. Jadi perusak hati itu ada 6 ya. Yang pertama adalah yudnibuna biroja taubati ya. Apa itu? Mereka berbuat dosa dengan mengharap akan bertaubat ya, dan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Wadzalika tamanin ya, Allah akan bikin dia tidak punya waktu untuk bertaubat, karena ketika berbuat dosa dia merencanakan ya. Kemudian wayak malunal ilma, dia memahami ilmu, wala maluna, sedangkan dia tidak mengamalkannya, begitu ya. Kemudian yang ketiganya, wa idza amilu la yukhlisuna, apabila mereka beramal niscaya mereka tidak ikhlas. Nah, itu perusak hati ya. Nah, kemudian yang keempatnya, wa yakuluna rizqallahi wa la yashkuruna, mereka memakan rizki dari Allah sedangkan mereka tidak bersyukur. Nah, kemudian yang kelimanya, wa ma yardauna, mereka tidak ridho, tidak menerima bikismatillahi, dari pemberian Allah. Oke, pangestunipun Ustaz. Oke ya, Pak Khomid ya 86. Mudah-mudahan barokah Pak. Oke. Tad aku punya kitab itu yang model, aduh udah kelewat. Oke, lanjut ya. Kemudian yang keenamnya ini Bu, wayad fanuna, saya tadi salah baca ya. Wayad fanuna, dan mereka mengubur jenazah mereka, wala tabiruna, sedangkan mereka tidak mengambil i'tibar. Oke, Khubha, terima kasih ya atas mawarnya. Oke, Kusuma kitab apa Ustaz? Kitabnya Nasoihul Ibad. Nah itu Pak, Ibu ya. Jadi mereka mengubur jenazah mereka, sedangkan mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Padahal di sini Nabi menjelaskan sesungguhnya kubur itu awal dari tempat akhirat. Maka jika dia selamat dari kubur, maka apa-apa yang sesudahnya nanti akan lebih mudah dari kubur. Wa inlam, dan jika dia yanju, tidak selamat dari kubur, gitu, maka apa-apa sesudahnya nanti lebih mengerikan daripada kubur. Itu Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu bisa menyimak ya. Insya Allah besok masih kita melanjutkan ya. Ini masih ada ini. Nah, ini masih ada ini ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi, baru kita lanjut materi berikutnya. Cukup hari ini, saya mohon maaf dan terima kasih sudah ikut bergabung ya. Kita tutup dulu dengan doa, lalu nanti saya sambil menunggu bisa sapa-sapa ya. Alhamdulillah. Oke, Aji Vini, sehat terus ya, amin, mudah-mudahan ya. Oke, Mbak Erlina Siti, alhamdulillah, jazakallah, ahsanal jaza Pak Ustadz ilmunya, amin. Terima kasih, mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Kita tutup dengan baca doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabb
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke ya. Oke, Sidik Jamil ya, Pak Jamil. Oke, terima kasih. Ana Fathah juga terima kasih Mbak Ana. Kemudian Mas Edi, alhamdulillah, amin. Oke ya. Hendy juga sudah bisa hadir. Khotimah, matur suwun, semoga Pak Ustadz sehat. Oke, Bu Khotimah ya, istiqomah Bu. Kemudian bab apa ya? Babnya bab 6 ya Pak ya, tapi udah selesai, nggak apa-apa. Neneng Daryanti, terima kasih banyak Pak Ustadz, ilmunya jazakallah khairan katsiro. Oke, kemudian Pak Rusti juga, Bu Haji juga amin. Oke, Bu Haji ya, Rai, pakainya itu ya Bu. Haidi Mustafa, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Sam, barokallahu fikum Ustadz, amin. Junjung, oke. Toyifudin, oke. Terima kasih. Yang belum kesapa mudah-mudahan besok bisa kesapa ya. Fitrianto, qabil tu ijazah Ustadz, amin. Monggo, insyaallah barokah. Alisa 31, semoga Ustadz sehat selalu. Farah Farlin, kapan lagi live Yai? Live-nya insyaallah besok hari Jumat, itu masih ada jadwal ya. Jadi jam 5.30 insyaallah, mudah-mudahan tidak telat. Ya, kalau ada telat sedikit lah ya. Tunggu. Insya Allah besok mudah-mudahan tidak berhalangan. Oke. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Saya tutup. Yang belum kesapa, insya Allah mudah-mudahan besok-besok bisa tersapa ya. Sehat selalu, mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.